Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SB7 dengan saya sendiri Aura Zahrawinanda dengan rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan Digital Lamp Follower Robot. Baiklah, yang pertama yaitu ada tujuan dari PBL. Tujuan dari PBL semester ini yaitu yang pertama menerapkan konsep elektronika analog dalam proyek. Yang kedua yaitu mampu membuat desain robot menggunakan aplikasi software. Yang ketiga yaitu mampu melakukan pengujian terhadap robot lamp follower untuk memastikan bahwa dapat mengikuti lintasan dengan benar dan merespon dengan baik terhadap perubahan lintasan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi dan mengoptimalkan kecepatan dan akurasi maupun efisiensi dari robot melalui pemrograman. Yang terakhir yaitu mampu memberikan ide atau inovasi dalam mengerjakan proyek yang diterima oleh sesama anggota kelompok. Baik, selanjutnya itu ada latar belakang. Robot lamp follower adalah jenis robot yang didesain untuk mengikuti jalur secara otomatis berdasarkan informasi dari sensor. Data yang dibaca akan diteruskan ke microcontroller dan microcontroller akan mengambil keputusan dan dalam bagaimana robot berjalan di lintasan. Selanjutnya yaitu latar belakang dari proyek PBL ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkuliahan, di mana di sana kami dituntut untuk memahami atau mengerti komponen yang digunakan robot dan memecahkan masalah yang ada selama pembuatan proyek PBL ini. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini untuk lamp follower robot ini tinjauan pustakanya pertama itu satu JFET, yaitu komponen yang digunakan untuk aplikasi switching dan amplifikasi. Penggunaan prinsip JFET yaitu fungsi dasar dan kegunaan pada komponennya. Yang kedua ada MOSFET yaitu digunakan dalam pengendalian daya dan aplikasi digital. Penerapannya yaitu keunggulan dan aplikasi praktis. Yang terakhir yaitu ada amplifier digunakan. Selanjutnya itu ada op-amp, digunakan dalam desain rangkaian penguat dan filter. Selanjutnya itu konsep penggunanya itu konfigurasi dasar dalam aplikasi dalam penguat. Selanjutnya yaitu alur pengerjaannya. Di sebelah kiri dapat kita lihat itu adalah flowchart atau flowchart kegiatan selama proyek ini berlangsung. Dan yang di sebelah kanan yaitu merupakan datasheet dari komponen yang digunakan selama proyek. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian statistik ini menunjukkan mengenai hasil proyek lamp follower, yaitu yang pertama ada deskripsi produk, di mana kami telah membuat sebuah robot lamp follower yang mampu mengikuti garis di permukaan lantai secara otomatis, yang mana robot ini dirancang untuk dapat mengikuti jalur yang ditandai dengan garis hitam di atas permukaan putih. Proyek ini memanfaatkan konsep-konsep dasar dari JFET, MOSFET, dan op-amp yang telah dipelajari selama semester 2
yaitu mengenai mata kuliah elektronika analog. Implementasi konsep elektronika analog. JFET atau Junction Field Effect Resistor. Fungsi dalam sensor garis JFET digunakan sebagai bagian dari rangkaian sensor untuk mendeteksi keberadaan garis hitam. JFET dipilih karena impedansi input yang tinggi yang memungkinkannya untuk mendeteksi perubahan kecil dalam tegangan output dari sensor saat mendeteksi garis. MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Fungsi dalam pengendalian motor, MOSFET digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan motor bergerak robot. Ketika sensor mendeteksi garis, MOSFET mengatur aliran daya ke motor sehingga robot dapat bergerak mengikuti garis dengan tepat. Op-amp atau operational amplifier, fungsi sebagai penguat sinyal. Op-amp digunakan untuk memperkuat sinyal keluaran dari sensor. Selain itu, op-amp juga berfungsi sebagai pembanding atau disebut komparator untuk menghasilkan sinyal kontrol yang stabil dan akurat, sehingga robot dapat mengikuti garis dengan baik tanpa terganggu oleh noise atau variasi kecil pada sebuah sinyal sensor. Selanjutnya merupakan relasi dengan konsep dasar, di mana JFET digunakan untuk mendeteksi perubahan resistansi sensor yang dipengaruhi oleh garis hitam. Kedua, ada MOSFET berfungsi sebagai saklar elektronik yang mengatur daya menuju motor berdasarkan sinyal dari sensor. Yang selanjutnya ada op-amp digunakan sebagai penguat dan pembanding sinyal untuk menghasilkan kontrol yang akurat terhadap motor penggerak. Dengan menerapkan konsep-konsep dasar ini, robot level yang berhasil berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi. Robot mampu mengikuti jalur yang ditandai dengan garis hitam dengan presisi menunjukkan bahwa penerapan konsep JFET dan op-amp telah diaplikasikan dengan efektif dalam proyek ini. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman kami terhadap elektronika analog telah diterapkan dengan sukses dalam pengembangan sistem robotik yang sangat praktis. Sekian dari presentasi kami mengenai PPT untuk PPL yang telah kami kerjakan. Sekarang bagian simulasi untuk bagian simulasi. Nah, di sini kami menggambarkan sebuah simulasinya itu menggunakan website yang bernama Tinkercad, di mana ini merupakan rangkaian yang kami gunakan pada bulan follower yang kami jalankan pada semester ini, di mana terdapat 6 sensor yang warna putih. Nah, warna putih ini merupakan sensor LED berukuran 3 mili dan di bawahnya adalah fotodioda, yang mana sensor ini LED-nya akan membaca garis hitam atau putih yang akan dibaca resistansinya oleh fotodioda, lalu fotodioda mengirimkan nilai resistansi itu ke Arduino di pin analog. Lalu pin analog ini akan mengirimkan sebuah output ke pin digital, yang mana pin digital Arduino ini terhubung ke IC L298 atau driver motor. Tetapi di website ini hanya terdapat sebuah IC L298. Sebenarnya ini tidak mengubah apapun ya, tetapi hanya mengubah sedikit seperti pin-pinnya saja, tetapi fungsinya tetap sama. Lalu di bagian output digital ini akan mengirimkan ke driver motor, yang kemudian driver motor ini memiliki inputan dan output, yang mana output ini akan digunakan untuk si DC motornya yang akan mengeluarkan nilai RPM. Nah, untuk bagian simulasi ini, kenapa kami gunakan Tinkercad? Karena untuk menggunakan software Proteus 8 itu ada beberapa masalah, di mana library-nya kami tidak dapat gunakan karena tidak ada library. Lalu pada Proteus itu harus menggunakan atau menurut library yang digunakan. Jadi kami berpikir untuk mengambil jalan tengah, yaitu menggunakan Tinkercad dan menjelaskan simulasi yang kami buat. Lalu pada
Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.